Umat Islam pada masa itu sangat bersedih atas meninggalnya cucu kesayangan Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Husain bin Ali pada tanggal 10 Suro atau 10 Muharram tahun 61 Hijriah atau 10 Oktober 680 Masehi. Kematian yang mengenaskan atas kematian Sayyidina Husain yang bantai dan dipenggal kepalanya akibat konflik perebutan kekuasaan. Dikutip dari berbagai sumber, Hasan dan Husain adalah cucu kesayangan Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Barang siapa yang mencintai keduanya, Hasan dan Husain, maka ia benar-benar mencintaiku. Dan barang siapa yang membenci keduanya, maka benar-benar membenciku." Dengan kemuliaan inilah beliau sangat dihormati kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai Ahlul Bait Nabi dan dihormati kaum Sufi sebab menjadi wali mursyid yang kedua setelah ayahandanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, terutama bagi tarekat Qadiriyah di seluruh dunia dan tarekat Alawiyah di Hadramaut. Namun ketika iblis sudah merasuki alam sadar mereka sehingga tidak sadar bahwa mereka membunuh Ahlul Bait dengan cara biadab dan kejam. Sebelum itu, para sahabat Nabi Muhammad SAW dibunuh dengan cara yang keji, kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Sampai ketika pembunuhan Ali bin Abi Thalib yang dibunuh Abdurrahman bin Muljam saat Ali berwudu untuk sholat subuh. Atas terbunuhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tumpuk khalifah menjadi kosong. Sementara Muawiyah dari Bani Umayyah ambisius untuk menjadi seorang khalifah. Kemudian 2 hari sepeninggalan Ali bin Abi Thalib, pusat pemerintahan Islam di Kufah membaiat Hasan bin Ali. Awalnya ia tidak suka menjadi seorang khalifah, namun desakan kaum Kufah membuat dirinya berkenan untuk memegang kepemimpinan Islam. Hal tersebut membuat Muawiyah geram dan marah. Lambat laun Hasan memberikan jabatan khalifah kepada Muawiyah demi perdamaian umat Islam. Selang beberapa hari, Hasan meninggal karena diracuni. Setelah itu, penduduk Kufah yang dijadikan pusat pemerintahan merasa kecewa atas kepemimpinan Yazid dan mengirimkan surat permintaan kepada Husain untuk pergi ke Kufah menggantikan Yazid sebagai khalifah. Mendengar hal tersebut, Muawiyah geram. Hal ini terjadi perang saudara dan juga terjadi pembantaian Husain bin Ali dan pengikutnya di Kalbara pada hari ke-10 bulan Muharram 61 Hijriah. Saat selesai menunaikan sholat subuh, Husain bergegas keluar tenda dan menaiki kuda kesayangannya. Kemudian Sayyidina Husain berpidato kepada kaumnya, "Lihatlah nasabku, pandangilah siapa aku ini, lantas lihatlah siapa diri kalian. Perhatikan apakah kalian halal membunuhku dan menciderai kehormatanku. Bukannya aku ini putra dari anak perempuan nabimu? Bukannya Hamzah, pemuka para syuhada, adalah pamanku? Bukankah Ja'far yang terbang di surga adalah pamanmu? Tidaklah kalian mendengar kalimat yang diantara kalian bahwa Rasulullah berkata tentang saudaraku dan aku, keduanya adalah pemuka dari ahli surga. Jika kalian percaya atas apa yang aku sampaikan dan sungguh benar, sebab aku tidak pernah berdusta, maka jika kalian tidak mempercayaiku, maka tanyakan Jabir bin Abdullah al-Ansari, Abu Zaid al-Qudori, Sahal bin Sa'ad, Zaid bin Al-Khab, dan Anas bin Malik
yang akan memberitahu kalian tentang kedudukan aku dan saudaraku. Tidakkah ini cukup bagi kalian menumpahkan darahku?" seru Husain. Namun mereka yang telah dikunci hatinya tidak percaya dengan perkataan Sayyidina Husain. Pasukan mengepung dan memerintah Ubaidillah bin Yazid untuk memaksa pemerintah Yazid bin Muawiyah. Kemudian terjadilah sebuah peperangan dahsyat. Pasukan memukul kepada Husain dengan pedang hingga berdarah. Lalu ia membalut kepalanya dengan merobek kain jubahnya. Ada juga yang melepaskan panah dan mengenai di leher Sayyidina Husain. Namun Sayyidina Husain masih hidup dan membalut lehernya menuju sungai karena kehausan. Umar bin Sa'ad memerintahkan pasukannya untuk menyerbu Husain dari segala penjuru dan tidak memberinya ampun. Lalu Sinan bin Anas bin Amr an-Nakhai membunuh Sayyidina Husain dengan tombaknya, kemudian menggorok kepalanya Sayyidina Husain dan diberikan kepada Khawarij bin Yazid. Dari cerita tersebut, pertarungan di masa khalifah dulu akibat politik kekuasaan pengorbanan cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Husain radhiyallahu an. Mari kita doakan Sayyidina Husain. Al-Fatihah satu kali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin. Semoga kita selalu bisa mengambil sisi baik dari seluruh cerita sejarah tentang Islam, termasuk terbunuhnya beliau Sayyidina Husain radhiyallahu an. Semoga kita selalu dalam jalan kebaikan. Sekian, terima kasih buat kalian semua. Tentunya buat kalian semua, jika suka tentang konten video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Dan jika kalian tidak suka tentang konten video ini, dislike aja videonya, juga tidak apa-apa. Kami tidak akan keberatan. Sekian, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton di video ini dari awal video sampai di akhir video. Di sini kami selaku pembuat konten di video ini pamit untuk undur diri.